Selamat pagi, selamat menikmati berkat Tuhan di pagi yang penuh dengan sukacita ini. Nah, di pagi hari ini sebelum kita memulai pembelajaran kita mau sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Imamat pasal yang ke-19 ayatnya yang ke-18. Imamat pasal 19 ayat yang ke-18 demikian firman Tuhan. Janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Nah, anak-anak SMP dan anak-anak SMK Kristen Elim, ingatkah kalian tentang kisah dari Yusuf yang ada di dalam kitab Kejadian pasal 50 ayat 1 sampai ayat yang ke-21? Nah, firman Tuhan di sana katakan bahwa Yusuf adalah seorang yang dikhianati oleh saudara-saudaranya. Bahkan bukan hanya dikhianati, Yusuf juga dijual oleh saudara-saudaranya untuk menjadi budak di tanah Mesir. Namun firman Tuhan katakan bahwa Tuhan memelihara kehidupan Yusuf di sana, dan tepat pada waktunya Tuhan mengangkat Yusuf menjadi seorang pemimpin di tanah yang tempat dia dibuang ini, di tanah Mesir ini. Dia menjadi orang yang kuat dan orang yang hebat. Dia memiliki kekuasaan, namun walaupun dia memiliki kekuasaan, Yusuf bukan menjadi orang yang pendendam, pemarah, atau menjadi orang yang akan berniat untuk membalas pengkhianatan yang pernah dia alami di masa lalunya. Nah, ketika saudara-saudara Yusuf datang ke Mesir karena kelaparan di tanah Kanaan, mereka bertemu dengan Yusuf dan Yusuf mengasihi mereka, dia mengampuni mereka, bahkan dia katakan dia memelihara kehidupan mereka semua. Yusuf tidak menaruh dendam atau berpikir untuk membalaskan dendam dan kekecewaan yang dia miliki di masa lalu, melainkan dia menghibur mereka dengan penuh kasih dan dia memelihara kehidupan mereka semua. Jadi di sini sebenarnya dalam kehidupan kita, ketika kita menjadi seorang pendendam, jangankan untuk menghibur atau menyenangkan hati orang lain. Menghibur atau menenangkan hati kita sendiri saja itu sesuatu yang sangat sulit. Tapi ingatkah kita bahwa setiap kita ini sebenarnya bukanlah orang-orang yang terlalu sempurna, yang tidak mungkin melakukan kesalahan, menyakiti orang lain atau mengecewakan hati orang lain. Ketika kita melakukan kesalahan, kita menyakiti atau mengecewakan orang lain, kita akan mengharapkan sebuah pengampunan atau sebuah pemberian maaf dari orang lain kepada kita ketika kita melakukan kesalahan. Nah, demikian juga dengan orang lain. Ketika mereka berlaku jahat, melakukan sesuatu yang menyakiti hati kita, mereka juga berharap kita mau mengampuni, bahkan mengasihi dan menerima mereka kembali. Anak-anak SMP dan anak-anak SMK Kristen Elim, dendam sebenarnya adalah alat iblis untuk membuat kita memikirkan atau berlaku yang jahat, merancangkan hal-hal yang jahat untuk memuaskan amarah dan kebencian yang kita miliki di hati kita, atau untuk menghilangkan rasa sakit di hati kita. Tapi apakah kamu tahu sebenarnya dendam itu tidak ada gunanya, karena biasanya orang yang pendendam akan kehilangan damai sejahtera dan sukacita di hatinya. Yang ada di pikirannya hanyalah hal-hal yang jahat, rancangan-rancangan yang jahat untuk membalaskan rasa sakit yang dia miliki. Dan dendam ini adalah dosa yang sangat berbahaya. Jadi apa gunanya kita memiliki dendam di dalam hati kita? Bukankah dendam ini hanya akan merusak hubungan kita dengan Tuhan, bahkan akan membuat kita semakin terpuruk di dalam dosa dan kebencian. Jadi Bu Eta berharap anak-anak SMP dan anak-anak SMK Kristen Elim, kalian belajar dari kisah Yusuf, bahwa Yusuf dikhianati, bahkan dikecewakan, dia bahkan dijual oleh saudara-saudaranya. Namun Yusuf bukan tipe orang yang akan menyimpan dendam di dalam hatinya. Bahkan dia melihat kebaikan Tuhan lewat situasi yang dia alami. Dan Ibu Eta ingin sekali setiap kita pun berlaku demikian. Ingat dengan baik firman Tuhan katakan bahwa pembalasan adalah haknya Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan, tugas kita adalah mengampuni dan mengasihi orang lain. Walaupun itu tidak mudah, walaupun itu membuat kita harus menguras setiap tenaga kita untuk bisa mengampuni, atau membuat kita harus melawan diri kita sendiri, namun dengan mengampuni, kita menunjukkan bahwa kita sudah menang atas dosa. Karena itu Ibu Eta berharap setiap kita punya hati yang mampu mengampuni dan melupakan setiap kebencian dan dendam di hati kita. Jangan pernah memupuk kebencian di hatimu, karena dia hanya akan menghasilkan kejahatan. Lepas kejahatan yang akan membuat kamu semakin jauh dari kasih Tuhan. Jadi itu yang Ibu Eta mau bagikan bagi setiap kita. Mari milikilah hati yang mudah mengampuni, milikilah hati yang selalu mau mengerti keadaan orang lain, dan jangan biarkan kamu
kamu menjadi orang yang juga menyakiti hati orang lain. Mari belajar untuk hidup membawa berkat di kehidupan orang lain. Lewat kehidupan kita, orang lain diberkati. Bahkan jika orang lain merasa tersakiti lewat kehidupan kita, mari kita belajar untuk minta maaf. Kita belajar untuk datang terlebih dahulu dan katakan, aku minta maaf untuk kesalahanku. Kita harus menyadari bahwa kita tidak sempurna dalam segala hal. Mungkin kita bisa menyakiti hati orang lain, mungkin menyakiti hati keluarga, orang tua, saudara-saudara, guru-guru di sekolah, bahkan teman-teman terdekat.